Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas kitab Tauhid. Kita masuk pada bab ke-34, bab qaulullah afa aminu makrallah. Bab yang membahas tentang merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidaklah orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan bab ini karena orang yang merasa aman dari azab Allah atau dari makar Allah Azza wa Jalla menyelisihi tentang tauhid. Karena orang yang bertauhid kepada Allah tidak boleh merasa aman dan harus senantiasa takut, dikhawatirkan sekonyong-konyong Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan azabnya kepada kita. Makanya di antara hal-hal yang bisa mengurangi tauhid adalah merasa aman dari makar Allah. Sinilah dicantumkan bab yang ke-34 ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang makar ataupun azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita melihat tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang sebelum kita karena mereka merasa aman dari makar Allah. Ada satu kisah di dalam surah Yasin, bagaimana orang-orang yang mendustakan para nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan mereka meminta kepada para nabi itu untuk membuktikan kalau mereka benar, datangkan azab Allah kepada mereka. Maka karena mereka menantang Allah dan merasa aman dari azab Allah, betul-betul Allah kirimkan kepada mereka. Allah utus satu malaikat yang sangat kokoh kuat, Jibril alaihi salatu wassalam, berdiri di pintu desa, kemudian berteriak satu teriakan, maka cukup menghancurkan kota itu. Begitu juga kisah Ashabul Jannataini yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan ke negeri Yaman, ada sebuah penduduk negeri itu Allah anugerahkan banyak kenikmatan yang luar biasa. Makanya disebut Jannataini, karena saking indahnya, suburnya, banyak buah-buahan di dalamnya, disebut jannah, surga. Dan Allah limpahkan kekayaannya kepada penduduk negeri itu. Bayangkan, tidak ada musim, berbuah terus setiap hari. Kalau kita nunggu durian, nunggu musim durian lah ya. Ingin mangga, nunggu musim mangga. Ingin apa lagi? Kecuali antum ke pasar semua ada. Tetapi
Allah berikan nikmat yang luar biasa. Kebun itu tidak pernah ada musimnya, setiap hari berbuah. Bahkan kalau orang masuk kebun itu membawa keranjang di atas kepalanya, keluar sudah penuh, nggak usah dipetik. Saking Allah mudahkan itu. Tetapi fakafarat bi an'umillah, mereka kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jal, merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim tikus-tikus sebesar kucing. Besar nggak tuh tikus sebesar kucing itu? Besar, ya kan? Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mengirim tentara-tentaranya, cukup diutus tikus saja. Tikus itu masuk ke dalam benteng, yang benteng itu untuk membentengi bendungan, waduk. Waduk dulu kan terbuat dari kayu, bukan kayak sekarang pakai semen. Mana ada gigi tikus bisa makan semen. Artinya bahwa tikus-tikus ini menggerogoti kayu-kayu itu. Akhirnya jebol. Kemudian Sad Ma'rib, bendungan sungai Ma'rib akhirnya pecah. Maka sungai itu menghantam dua kebun tadi, habis. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim azab bagi orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Namrud ini merasa aman dari makar Allah. Dia merasa bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim satu nyamuk. Bayangkan, tidak perlu Allah kirim buaya darat. Allah kirim satu nyamuk masuk di telinganya, kemudian menghancurkan otaknya. Terpaksa dia menggedor-gedorkan kepalanya supaya nyamuknya keluar. Akhirnya dia mati. Satu nyamuk cukup untuk menghilangkan kesombongan Namrud. Satu nyamuk, ya kan? Itulah tentara Allah. Tapi nyamuk ini tentara Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim virus corona, kan? Ke corona lagi kita larinya, untuk menghancurkan kesombongan penguasa Cina. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin, maka Allah katakan afa aminu makrallah, jangan merasa aman dari makar Allah. Ciri-ciri orang yang merasa aman dari makar Allah, kata para ulama, adalah orang yang ketika bermaksiat dia tidak memikirkan dosa. Jadi ketika dia bermaksiat itu tenang, seolah-olah dia tidak sedang melakukan dosa. Ketika dia berzina dia tenang, ketika dia minum khamar dia tenang, ketika dia berjudi dia tenang, ketika dia melakukan maksiat dia tenang, tidak, seolah-olah itu bukan dosa. Ini ciri-ciri orang yang merasa aman dari makar Allah. Atau orang yang melakukan maksiat tidak terang-terangan. Manusia kan tidak lihat saya, manusia tidak memandang saya, manusia tidak tahu saya sedang bermaksiat. Dia tidak paham bahwa di langit ada yang memperhatikan dia, di langit ada yang mendengar dia, di langit ada yang mengawasi dia. Berarti orang ini aman dari makar Allah Azza wa Jal. Betapa banyak orang yang datang kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama, kemudian Allah hancurkan dengan maksiat yang tidak terang-terangan. Itulah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Fala ya'man makrallahi illal qaumul khasirun. Ingat, terkadang makar Allah itu Allah kirimkan di saat manusia sedang lalai. Rata-rata azab yang kita lihat, rata-rata musibah yang kita lihat di negeri kita, itu umumnya datang bukan di siang hari. Umumnya datang bukan ketika matahari terbang, ketika manusia terbangun, ketika manusia sudah sadar, tidak. Umumnya mendekati pagi, entah di malam hari, entah di waktu subuh. Jadi manusia itu kadang belum bangun. Terkadang manusia masih lalai, belum sempat bertobat sudah datang tuh musibah. Begitulah wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah juga buat makar, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ikhwan,
inna batsha rabbika lasyadid. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengirim azab, maka azab itu sangat pedih dirasakan. Sering saya katakan bahwa orang yang merasa aman dari makar Allah itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat kelompok, ada yang bersifat negara, ya. Seperti umpamanya bersifat individu, orang-orang yang membiasakan melakukan fahisyah, kemaksiatan seperti perzinahan, melakukan homoseksual, mabok dan yang lainnya. Mereka tidak sadar bahwa di balik perbuatan itu ada tentara-tentara Allah yang akan datang kepada mereka. Rasul mengatakan, "Idza dhahara al-fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha." Apabila sebuah fahisyah, perzinahan, homoseksual dan yang semacamnya sudah melanda di sebuah negeri dan berani terang-terangan, illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim. Allah akan kirim tentara-tentaranya, akan membuat penyakit ta'un dan berbagai macam penyakit yang belum ada sebelumnya. Lihat bagaimana tingkat masyarakat kita yang bermaksiat itu, yang berzina, homoseksual, macam-macam penyakit datangkan. Ada namanya penyakit raja singa. Ya memang singa raja, tapi ini bukan raja singa itu. Ya. Ada penyakit AIDS, macam-macam. Sampai hari ini orang-orang berusaha untuk mencari obatnya. Banyak orang-orang cerdas, orang-orang pandai, orang-orang cerdik, profesor, dokter kesehatan berkumpul satu dunia mencari bagaimana solusinya. Virus apa obatnya. Tetapi mereka tidak sadar yang mereka lawan adalah tentara Allah. Mereka sedang berperang dengan tentara Allah. Mereka tidak bisa melawan. Afa aminu makrallah. Jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Yang Allah kehendaki bukan mencari obat dari penyakit itu. Yang Allah kehendaki berhenti kalian dari maksiat itu. Itu maksudnya. Kita dituntut bukan mencari obat, kita dituntut berhenti. Kalau berhenti tidak perlu cari obat, sembuh sendiri. Karena Allah akan mencabut tentara-tentaranya. Tetapi ketika orang merasa aman dari makar Allah, karena orang-orang yang seperti ini, kalau dihadapkan dua manusia, satu ustaz, satu dokter, dia lebih takut dengan dokter dibandingkan sama ustaz. Sering saya katakan seperti itu. Coba Anda berceramah kepada para wanita-wanita malam, atau kepada pria-pria hidung gosong, ya. Coba antum ngomong sama dia, ini dalilnya tidak boleh, ini hadisnya, ini ayatnya, jangan merasa aman dari makar Allah. Tenang-tenang saja dia. Coba dokter mengatakan, kamu ini 3 hari lagi mati, ada air di badanmu, berhenti kamu. Ditakut-takuti dokter, dia takut. Padahal dokter nggak pakai dalil. Dokter hanya ngomong, kamu sebulan lagi masalah, berhenti dia. Coba bayangkan, dia takut sama dokter tapi tidak takut kepada Allah. Itulah orang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Ada sifatnya memang melembaga. Makar Allah itu bisa datang sifatnya melembaga seperti sebuah negara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna ma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum syadid." Ketika sebuah negara itu sudah tidak menerapkan hukum Islam, sudah lari dari hukum-hukum Allah, sudah lari dari hukum-hukum Rasulullah, dan mengatakan bahwa musuh negara adalah agama. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa musuh negara ini agama, musuh Pancasila itu agama. Hati-hati kalau ngomong, ya. Yang menyelamatkan negeri ini adalah orang-orang yang beragama. Kalau satu negeri tidak ada yang sholat, Allah kirim azabnya, ikhwan. Kalau di sebuah negeri tidak ada yang ngaji, tidak ada majelis ilmu, tidak ada yang mempelajari halal dan haram, negeri ini sudah hancur.
Bukankah Allah yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah buka berkah langit dan berkah bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan, fa akhadnahum, maka kami azab mereka. Ya. Jadi pernyataan seperti ini pernyataan yang ngawur, bukan hanya keliru tapi salah. Jahil orang yang mengatakannya. Ya. Dia tidak sadar bahwa mereka aman hidup di negeri ini karena banyak para ulama. Mereka tidak sadar bahwa tidak datang azab ke negeri ini karena banyak ahli ibadah. Banyak ahli ibadah yang berpegang kepada agama. Kalau tidak ada agama, sudah hancur negeri ini. Ya. Ma'asyiral muslimin, maka ini orang-orang yang merasa aman dari makar Allah ini. Dia tidak sadar nanti Allah akan kirim sebuah bencana yang Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ingat fitnah Allah, azab Allah ini kalau Allah timpakan, bukan hanya orang baik kena, bukan orang jahat saja kena, orang baik pun kena. Ya, cuma nanti dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan niat mereka tentunya. Ya. Jadi jangan merasa aman dari makar Allah, karena ini termasuk dosa besar. Kemudian Allah mengatakan wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ini kebalikannya. Kebalikan daripada orang yang merasa aman dari makar Allah. Kalau orang yang merasa aman dari makar Allah, dia maksiat tenang-tenang saja. Dia berjudi tenang, dia melakukan perbuatan menyelisih sunnah tenang saja, dia melakukan kesyirikan tenang saja. Itu namanya aman dari makar Allah. Tapi ini kebalikannya. Ini kebalikannya orang-orang yang ingin bertobat. Dia sudah jenuh maksiat, dia sudah jenuh melakukan dosa, dia ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena merasa dosanya segudang, dosanya selangit, dosanya membumbung ke awan, akhirnya tidak jadi bertobat karena merasa dia hina dan tidak pantas untuk diampuni Allah azza wa jalla. Putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Ya. Ini kebalikan daripada orang yang pertama. Ingat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Di zaman Bani Israel ada orang membunuh 99 nyawa. Kalau antum punya tetangga pembunuh dengan cara sadis dimutilasi, wah, antum sudah sadis sekali orang itu. Padahal baru satu dia bunuh. Bagaimana kalau dia bunuh 99 jiwa tuh? Sadis sekali dia. Berarti jahat sekali dia membunuh orang. Rasa-rasanya nyawa tidak berharga bagi dia. Tapi Allah berikan hidayah. Akhirnya pembunuh ini sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan salah, maka dia pun kemudian ingin bertobat. Datanglah dia kepada ahli ibadah. Datang kepada ahli ibadah, tapi bukan datang ke ulama. Ahli ibadah itu tidak punya ilmu, rajin ibadah. Kata ahli ibadah ini, kayaknya kamu tidak bisa diterima taubatmu, Bung. Kenapa? Karena kau sudah membunuh 99 nyawa. Sudah tertutup pintu tobatmu. Geram dia dapat jawaban, keluar insting membunuhnya, dibantainya pula si ahli ibadah ini. Genaplah 100 nyawa dia bantai. Ya kan? Akhirnya dia tidak putus asa. Dia ingin terus mencari kemanakah saya harus bertobat, kemanakah saya harus mengadukan perkara saya. Allah takdirkan berjumpalah dia dengan ahli ilmi, dengan ulama, dan ulama berbeda dengan ahli ibadah. Makanya tidurnya ulama beda dengan tidurnya orang jahil. Tidurnya ulama itu berpahala, tidurnya ulama itu menghapuskan dosa, tapi tidurnya orang jahil membawa dosa dan membawa keburukan. Coba antum tahu, kalau antum punya ilmu, antum sebelum tidur antum wudu, maka orang yang berwudu sebelum tidur, dia tahu, dia punya ilmunya, wudu dulu, tidur.
Ketika tidur di sebelah antum sudah ada malaikat tuh. Setiap antum bergerak ke kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Setiap bergerak ke kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan Allahumma ighfir lahu, ampuni orang ini. Sampai pagi malaikat mendoakan ampunan. Lihat, orang tidur saja didoakan. Tapi orang jahil, karena dia tidak punya ilmunya, ya main tidur saja. Lihat kursi, tidur di kursi. Lihat lantai, tidur di lantai. Lihat kasur, tidur di kasur. Nggak peduli. Ya, lihat guling bantal, langsung tidur kan itu. Maka di kiri kanannya setan. Makanya dimimpikan yang aneh-aneh. Bangun sakit semua badan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa orang ini berjumpa dengan orang alim. Kata orang alim ini, kalau kau ingin bertobat mudah. Kamu harus berjalan ke sebuah kampung. Noh, di sana ada kampung. Semua orang soleh, semua para ulama, semua ahli ibadah. Kau bisa belajar kepada mereka supaya engkau diampuni dosamu. Akhirnya dikasih alamat. Berangkatlah anak laki-laki yang sudah membunuh 100 jiwa ini. Di tengah jalan Allah takdirkan meninggal dia. Ketika dia meninggal itulah dua malaikat rebutan rohnya. Kata malaikat azab, ini ruh bagian saya. Dia pantas masuk neraka. Yang dibunuh sudah 100 nyawa. Datang malaikat rahmat menarik rohnya dan mengatakan, dia bagian saya. Karena walaupun dia sudah membunuh 100 nyawa, toh dalam hatinya ada keinginan bertobat kepada Allah, dia pantas mendapatkan rahmat. Akhirnya rebut-rebutan, Allah subhanahu wa ta'ala kirim malaikat pemutus, malaikat hakim, dan dikatakan kis bainal aradaini. Sudahlah, tidak usah ribut. Sekarang ukur saja antara kematian dia, jarak kepada orang alim dengan jarak ke kampung orang soleh yang akan dituju, mana dekat? Ya. Kalau dekat ke kampung yang mau dituju, berarti dia sudah mendapatkan rahmat. Kalau dekat kepada orang yang bertanya kepada orang alim dan masih jauh dari kampung itu, maka memang dia layak mendapatkan adab. Akhirnya Allah lipat, subhanallah. Padahal jarak ke kampung itu lebih jauh dibandingkan kepada orang alim. Tapi karena rahmat Allah luas dibandingkan murkanya, Allah lipat bumi itu jadi lebih dekat ke kampung itu, bayangkan. Ya kan? Itulah rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah itu luas rahmatnya, kasih sayangnya lebih luas daripada murkanya. Maka ketika diukur, bukan ukuran tukang, ukuran malaikat, ya, maka akhirnya kemudian lebih dekat ke negeri tersebut. Maka malaikat hakim mengatakan, ambillah ruh itu wahai malaikat rahmat, masukkan dia ke dalam surga. Begitulah gambaran orang-orang yang tidak pernah putus asa mencari taubat, tidak putus asa mencari hidayah. Karena banyak orang-orang yang putus asa. Mungkin dari kecil dia maksiat sampai dia tua baru mau tobat, mikir Allah ini mengampuni saya atau tidak, pantas gak saya diampuni, pantas saya mendapatkan ampunan. Akhirnya dia pun putus asa. Ketika putus asa itulah balik lagi dia maksiat. Ya. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena inna rahmati wasi'at ghadabi, rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Ya, rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Rahmat Allah luas, dan kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih sayang dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Ketika Nabi SAW menawan beberapa tawanan, ada wanita kemudian punya bayi, tiba-tiba bayinya hilang di dalam tawanan itu. Maka wanita ini menjerit-jerit, menangis-nangis, mencari-cari bayinya. Kemana bayi saya? Kemana bayi saya? Dia cari ke sana kemari, dia ketemu. Ketika sudah putus asa, sudah tidak punya lagi ingin hidup lagi karena sudah buah hatinya hilang. Tiba-tiba Allah takdirkan bayi itu ketemu. Masya Allah, bahagianya, sayangnya ibu itu kepada bayi itu luar biasa. Maka Rasul mengatakan ke hadapan para sahabatnya, lihat kasih sayang ibu itu kepada bayi. Allahu arham min ibadih. Ingat, Allah lebih sayang kepada kalian dibandingkan sayangnya ibu itu kepada anak itu.
Makanya seorang ulama ketika ditanya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peradilannya pada hari kiamat, didatangkan dua, satu orang tua kita, satu Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik mana kau? Apakah lebih baik orang tuamu yang menghisab dirimu ataukah Allah yang menghisab dirimu? Maka dia mengatakan, aku lebih baik dihisab Allah dibandingkan orang tua yang menghisabku. Kenapa? Karena kasih sayang Allah jauh dibandingkan kasih sayang orang tuaku. Begitulah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, waman yaqnatu min rahmati rabbih illa ghalun. Ya, tidak ada orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla kecuali orang itu sesat, pasti sesat. Ya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau kemudian menjawab, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, merasa aman dari makar Allah. Lihat, Allah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan putus asa dari rahmat dan aman dari makar setelah kesyirikan. Setelah kesyirikan kepada Allah menunjukkan bahwa ini dosa besar. Ya. Dan dosa besar itu, setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia secara khusus, kalau maling dipotong tangan, kalau berzina dan dia muson dirajam, kalau dia minum khamar didera dipukul 40 kali, di zaman Rasul, di zaman Umar 80 kali. Itulah hukuman khusus di dunia. Ataupun hukuman khusus di akhirat, diancam dengan azab, diancam dengan neraka, diancam dengan jahanam, diancam dengan wail, diancam dengan lembah, dan begitu seterusnya. Maka setiap dosa yang ada ancaman khusus di dunia dan ada ancaman khusus di akhirat, berarti dosa itu dosa besar. Dalam bahasa lain, kullu ma khutima bil la'nati wal ghadabi wal wa'idi fahuwa minal kabair. Kata para ulama, setiap dosa yang ada laknatnya, yang ada murkanya, yang ada ancamannya, maka dosa itu disebut dosa-dosa besar. Dosa kecil ya di bawah itu. Ya. Lah, di antara dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Abdul Razzaq As-San'ani meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Di antara dosa-dosa besar itu, maksudnya dosa-dosa besar yang paling besar. Ada dosa besar, tapi ada dosa besar di atasnya dosa besar lagi, gitu maksudnya. Kemudian Rasul menyebutkan, satu, syirik kepada Allah. Dua, merasa aman dari siksa Allah. Tiga, putus asa dari rahmat Allah. Dan empat, putus harapan dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya putus putus asa dari rahmat Allah dengan putus harapan dari kebaikan Allah? Ya. Kalau putus asa dari rahmat Allah ini, memang dia suudzon kepada Allah. Orang ini suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kalau dia bertobat, Allah nggak akan ampuni, gitu maksudnya. Suudzon dia. Adapun dia putus harapan dari kebaikan Allah, dia tidak yakin bahwa setiap kebaikan ada balasannya. Ya, setiap kebaikan itu ada balasannya. Dan Allah kalau membalas itu lebih dibandingkan kebaikan kita yang kita berikan kepada Allah. Makanya sering saya katakan, orang masuk surga itu karena rahmat, bukan karena keadilan. Sebab kalau karena keadilan, satu pun manusia tidak ada yang bisa masuk surga. Makanya di zaman Bani Israel ada seorang rahib, tidak pernah maksiat hidupnya, dari kecil sampai wafat beramal saleh. Kemudian dia berada di depan pintu surga. Allah katakan, udkhul jannah, masuk ke dalam surga. Tapi seorang rahib ini mengatakan, tidak ya Rabb,
Ketika Allah mengatakan udkhul al-jannah bi rahmati, masuklah ke dalam surga karena rahmatku. Tiba-tiba dia mengatakan, tidak ya Rabb, saya tidak ingin masuk surga karena rahmatmu. Karena rahmatmu hanya diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, yang kau masukkan ke dalam surga, wajar mereka mendapatkan rahmat. Tapi aku tidak pernah maksiat. Kenapa aku harus masuk surga dengan rahmatmu? Aku ingin masuk surga karena amalanku. Aku ingin masuk surga karena solatku, karena doaku, karena baca Quranku, karena pokoknya aku tidak mau rahmatmu. Betul-betul aku ingin masuk surga karena aku sudah beramal soleh. Kata Allah, baik, sekarang hitung kebaikanmu berapa. Hitung kebaikanmu seberapa, mulai dari kau lahir sampai kau mati, berapa kebaikanmu. Dihitunglah kebaikan dia. Rupanya kebaikan dia tidak sebanding dengan nikmat Allah berupa penglihatan. Kita bisa melihat itu nikmat. Rupanya satu nikmat Allah tidak bisa menandingi seluruh kebaikannya. Baru satu nikmat itu, belum lagi nikmat yang lainnya, ya. Akhirnya kemudian ketakutanlah dia kalau itu yang terjadi, dia sudah dibalas dengan nikmat Allah, dia tidak jadi masuk surga nantinya kan. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah ya Rabb, masukkan aku karena rahmatmu, katanya. Lihat, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yakinlah bahwa setiap perbuatan kita itu ada balasannya. Dalam bahasa ulama, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan perbuatan, sebagaimana itu pula Allah akan membalas perbuatan itu, baik ataupun buruk. Jazaa'ul ihsan ilal ihsan, balasan yang baik kebaikan. Tetapi al jazaa'u min jinsil amal, terkadang balasan keburukan itu juga sesuai dan setimpal dengan amalannya. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau melakukan sesuatu, begitu pula Allah akan lakukan sesuatu kepadamu. Anda menyakiti tetangga, nanti ada tetangga yang menyakiti kamu. Anda mendolimi orang, nanti ada orang yang mendolimi kamu. Anda menjahati orang, nanti ada orang jahat datang kepadamu. Anda mengambil hak orang, nanti akan ada orang mengambil hak kamu. Begitulah kama tadinu tudan. Sebagaimana kau melakukan sesuatu, maka Allah akan lakukan sesuatu yang sama kepadamu. Baik kebaikan, Allah balas dengan yang lebih baik, ataupun keburukan, Allah balas dengan keburukan yang setimpal dengan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka termasuk iman ataupun termasuk aman dari makar Allah atau azab Allah dan perputus asa dari rahmat Allah, kedua-duanya menyelisihi tauhid. Menyelisih tauhid, ya, dan mengurangi tauhid, dan bisa masuk kepada kesyirikan, ya, bisa masuk kepada kesyirikan, ikhwatu fiddin. Oleh karena itulah maka di sini dicantumkan bab apa-apa yang bisa mengurangi tauhid, merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah, pada bab ke-34. Wallahu a'lam. Kita masuk nanti pada bab ke-35. Baik, sebelum saya tutup, sila kalau ada orang yang nak bertanya. Rupanya tak ada. Okeylah, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.